nampaknya eskalasi dinamika politik itu akan mencapai titik yang sangat krusial, di mana kemarin KPU digeruduk oleh masyarakat yang dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus, yaitu Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko. Dan rencananya hari ini gedung Dewan akan digeruduk oleh masyarakat yang dipimpin oleh Profesor Din Samsudin. Saya akan sedikit mengulik di tengah-tengah dinamika politik yang terus bergulir. Barangkali ya agak sedikit terselip dalam dinamika politik ini, yaitu adanya rancangan undang-undang untuk membentuk aglomerasi, yaitu Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Satu pertimbangan ekonomi tentu aglomerasi dengan cuma ini ditengarai ada satu pertimbangan politik ya, karena dari sisi waktu maupun kemudian siapa yang nanti bertanggung jawab atas aglomerasi itu ditengarai ada motivasi politik, karena di situ nanti dewan yang akan dibentuk itu dipimpin oleh wakil presiden. Nah, saya tidak akan karena itu sudah banyak ahli politik yang bisa istilahnya menguliti fenomena aglomerasi Jabodetabek ya. Secara sederhana saja, kalau dilihat dari urgensinya, itu kira-kira lebih tepat mana kalau pembentukan aglomerasi itu antara Jabodetabek dengan misalnya aglomerasi yang itu didesain di Papua. Misalnya sekarang Papua ada 6 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Itu kalau misalnya dibuat 2 aglomerasi yang mengelompokkan 3 provinsi ini, saya kira dari sisi pemerataan pembangunan itu akan jauh lebih berguna dibanding dengan aglomerasi yang didesain di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Karena kalau ke 6 daerah tersebut ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur, itu tanpa didesain pun mereka akan secara alamiah berkembang ekonominya dan saling berinteraksi. Ya, kalau misalnya dasarnya adalah pertimbangan pemerataan pembangunan, saya kira jauh lebih urgen untuk membentuk aglomerasi yang ada di Papua. Apalagi kalau misalnya didasarkan pada rasa keadilan yang itu jelas-jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memajukan kesejahteraan umum. Jadi kalau misalnya dibuat satu kontradiksi, apakah lebih utama memajukan kesejahteraan di Jabodetabek atau aglomerasi yang dilakukan di Papua? Saya kira
secara sederhana masyarakat juga akan lebih cenderung kalau aglomerasi itu lebih tepat dilakukan di Papua, karena jauh lebih tepat dari sisi undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pembukaan. Jadi, dan kalau itu dilakukan maka anasir politik itu tidak akan kelihatan kalau itu dilakukan di Papua. Artinya itu memang berbasis pada kebutuhan pembangunan, bukan berbasis pada kepentingan politik. Karena ya sekali lagi salah satu poin penting dalam pembentukan aglomerasi Jabodetabek JUR itu adalah nanti di dewan yang dibentuk itu yang dikepalai atau diketuai atau dikomandoi oleh wakil presiden. Ini kan ada boleh masyarakat curiga bahwa itu motivasinya adalah politik, apalagi pembahasannya justru di ujung masa bakti baik eksekutif maupun legislatif. Saya kira ini selipan kecil yang berada di antara dinamika politik yang sekarang sedang mengalami eskalasi yang semakin menghangat ya. Salam konstitusi.